Kali ini kita akan membahas materi bab 6 mengenai cara membangun sikap kritis dalam menyajikan teks diskusi. Yang kita bahas lebih dalam tentang berdiskusi, berpikir kritis, dan bersikap kritis. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mengikuti diskusi di sekolah atau di lingkungan rumah? Jika pernah, apa yang kalian lakukan ketika mengikuti diskusi? Jadi, pendengar pasif atau aktif bertukar pendapat untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam diskusi. Beberapa dari kalian mungkin masih ada yang canggung atau malu-malu menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Itu wajar ya. Jika kita sering mengikuti diskusi, bertukar pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah, itu akan menjadi kegiatan yang menyenangkan loh. Kalian akan terlatih bersikap kritis dan dapat menjadi sosok yang berpengaruh dalam diskusi atau memiliki pengaruh di mata teman-teman. Siapapun bisa menjadi kritis dan berpengaruh dalam diskusi ya. Diskusi tidak hanya sekadar memberi gagasan atau pendapat, tetapi dibutuhkan juga keberanian dan kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau pendapat tersebut. Sosok yang cerdas, kritis, dan memiliki gaya komunikasi yang memikat dan menarik sangat dibutuhkan dalam setiap diskusi. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu sikap kritis. Kira-kira mengapa ya kita harus menguasainya? Hidup di era modern seperti sekarang, kita bebas berpendapat dan mudah mendapat informasi. Apalagi dengan kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang ya nak. Tetapi kemudahan tersebut bisa menjadi bencana jika tidak pandai dalam mengolah informasi yang kita terima. Kita harus memiliki kemampuan dalam memilih dan memilah segala informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi apa itu sikap kritis? Sikap kritis berawal dari pola pikir kritis atau critical thinking yang merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh generasi di abad 21 seperti kalian. Saat kita mendengar kata kritis, mungkin akan langsung teringat kata kritik dan langsung beranggapan sikap kritis itu adalah orang-orang yang suka berkomentar negatif, padahal berbeda ya. Karena seseorang yang berpikir kritis adalah orang yang berpikir secara logis, sistematis, dan objektif dalam menilai sesuatu. Cirinya selalu memeriksa dan menyaring sumber informasi. Kedua, terbuka pada kritik sehingga tidak mudah tersinggung atau yang sering kalian sebut dengan baper. Berikutnya, selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Jadi, sikap kritis adalah suatu respon seseorang dengan cara yang logis, sistematis, dan objektif terhadap suatu kejadian yang dilihat atau didengar ya nak. Bagaimana? Paham ya anak-anak? Menarik kan pembahasan kita? Keterampilan berpikir dan bersikap kritis dapat menjadi perisai yang melindungi diri dari informasi yang menyesatkan seperti fitnah, hoaks, propaganda, dan lainnya. Selain itu, juga menjadi penegak pegangan kita dalam mengambil keputusan. Kita akan mampu membedakan informasi yang bisa dipercaya atau tidak, juga terhindar dari penipuan dan kesalahan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Nah, sekarang yuk kita melatih dan membangun bersikap kritis melalui teks diskusi. Pertama, identifikasi informasi teks diskusi.
Berikutnya, menyimpulkan isi gagasan dengan objektif. Kemudian, telaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi, sehingga kalian mampu menyajikan gagasan, pendapat, dan argumen dalam teks diskusi. Sekarang kita membahas lebih detail tentang poin pertama dalam melatih sikap kritis melalui teks diskusi. Dalam mengidentifikasi informasi teks diskusi, pada proses ini cari dan temukan informasi, masalah, dan peristiwa yang menjadi pro dan kontra pada suatu teks diskusi. Berikutnya, menyimpulkan isi gagasan dengan objektif. Salah satu kegiatan penting dalam membaca teks diskusi adalah menyimpulkan isinya. Selain dapat menambah wawasan pengetahuan, menyimpulkan isi teks diskusi juga menghargai pendapat orang lain. Kalian perlu mencermati pemaparan mengenai topik yang dibahas. Pemaparan mengenai gagasan utama yang kontra tentu dengan alasan dan bukti pendukungnya, serta pemaparan mengenai gagasan utama yang perlu disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Kemudian, pada proses penelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi, yang perlu diperhatikan yakni struktur teks diskusi seperti pendahuluannya, satu sudut pandang, dan simpulan. Juga perhatikan mengenai ciri kebahasaan teks diskusi seperti keterhubungan kata dan kalimat, keterhubungan makna, penggunaan kata yang bersifat persuasif, dan kesantunan bahasa. Walaupun ini teks diskusi, harus tetap santun ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dan kita sampai pada proses menyajikan gagasan, pendapat, dan argumen dalam teks diskusi. Nah, agar kalian dapat menyusun teks diskusi dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian, tentukan tujuan kalian dalam teks diskusi. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni pro dan kontra. Data-data ini berupa fakta dari sumber yang valid ya. Setelah itu, kalian dapat menyusun kerangka tulisan atau acuan dalam mengembangkan ide berdasarkan topik, tujuan, dan fakta yang telah kalian miliki dengan tersusun rapi dan sistematis. Terakhir, pembahasan dengan pengembangan kerangka karangan. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah disusun, kamu bisa mulai melangkah untuk mengembangkan menjadi teks diskusi yang utuh dan lengkap. Bersikap kritis dapat mengembangkan karakter kalian juga ya, karena diskusi merupakan sarana untuk saling bertukar pikiran. Di dalamnya terdapat kegiatan menyampaikan atau menyanggah pendapat, tanggapan, atau argumen. Saat menyampaikan tanggapan, kita harus bersikap santun dan memiliki sikap toleransi. Seperti yang kalian ketahui, sikap toleransi berarti sikap yang didasari oleh kemauan untuk menghargai perbedaan pendapat, tidak merasa diri paling benar, dan mau menerima pendapat orang lain. Dalam berdiskusi atau berdebat, sikap ini wajib dimiliki. Semoga dipahami ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Kembangkan pengetahuan kalian dengan lebih banyak membaca dan mencari referensi lain tentang bersikap kritis ya. Terima kasih. Tetap sehat, aktif belajar, dan happy.